selamat bertemu kembali di mata kuliah saya di sistem basis data. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kode pada tabel. Nah, untuk sesi materi kali ini itu bukan ilmu pasti ya. Jadi, saya hanya memberikan referensi atau kajian ilmiah tentang pemberian kode pada tabel. Jadi, untuk implementasinya itu bisa disesuaikan dengan tempat studi kasusnya atau kayak aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku di studi kasus. Nah, kemudian di sini mengawali materi gitu ya, kode itu biasanya diidentifikasi sebagai primary key pada suatu tabel. Nah, kalian kalau misalkan lupa yang dimaksud di sini kode apa, bisa cek di materi yang sebelumnya. Kita sempat mengevaluasi hasil UTS ya. Jadi ada kode member, ada kode pelanggan, kemudian ada kode buku, ada kode kriteria buku, dan lain sebagainya itu. Nah, itu biasanya memang diidentifikasi sebagai primary key. Nah, karena kode itu adalah sesuatu yang unik. Artinya masing-masing baris itu tidak ada atau tidak mungkin gitu ya, ada kode yang sama. Nah, kode di sini yang paling familiar mungkin ya buat mahasiswa itu adalah NIM. Nomor induk mahasiswa ya. Nomor induk mahasiswa itu antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Begitupun nomor daftar gitu ya. Kalau misalkan nama mahasiswa mungkin aja ada yang sama. Tetapi kalau sudah diberikan NIM atau nomor induk mahasiswa itu antara mahasiswa satu dengan yang lain NIM-nya nggak mungkin ada yang sama. Nah, ada kalanya kode di sini juga memiliki makna gitu ya. Jadi makna yang bisa diketahui hanya dalam sekali lihat. Jadi misalkan kayak kalian konteksnya NIM tadi ya. NIM itu ada kode program studinya, ada kode fakultasnya, dan ada tahun angkatannya. Jadi misalkan saya dengan mengetahui NIM kalian, itu saya sudah bisa tahu bahwa kalian angkatan 2020, kemudian ada di Fakultas Ilmu Komputer, dan ada di program studi D3 Manajemen Informatika. Nah, tanpa saya harus membuka di sistem tentang detail data kalian. Nah, kayak gitu. Jadi, sekali lihat, ini anak MI, ini anak TI, ini anak SI, ini angkatan 2020, ini angkatan 2017. Nah, kita bisa tahu dari NIM-nya. Nah, kemudian kode di sini itu tidak harus berupa angka atau huruf secara total, jadi nggak harus full angka atau full huruf gitu ya. Bisa menggabungkan keduanya, jadi di satu kode itu ada angka dan ada huruf juga. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan dengan betul adalah panjang atau lebar kodenya. Jadi, istilah sederhananya tuh digit. Misalkan nih dalam nomor induk mahasiswa tadi, kalau ada satu mahasiswa yang nomor induk mahasiswanya itu 10 digit, berarti seluruh mahasiswa itu NIM-nya juga 10 digit gitu. Jangan macam-macam ya. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 11, ada yang 15, ada yang 9, ada yang 8. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalau membuat sebuah primary key itu diusahakan panjang atau lebar kodenya itu sama gitu ya. Atau di sini kalau kalian belum familiar dengan bahasa panjang atau lebar data gitu ya, kalian bisa menggunakan istilah digit.
Nah, yang jelas kode tersebut harus bisa di-generate secara otomatis oleh program atau aplikasi. Jangan membebani pengguna atau admin untuk menghafalkan atau menuliskan kode baru gitu. Nah, jadi nanti ya di slide ke belakang akan dibahas lebih detail. Jadi pada intinya gini, ketika kita membuat kode itu biasanya kan di bagian belakang itu ada nomor urut gitu kan. Jadi kayak misalkan kalian itu ada NIM yang pertama adalah tahun angkatan, 2 digit pertama itu nomor tahun angkatan, kemudian 2 digit setelahnya itu kode fakultas. Nah, kode setelahnya itu adalah prodi. Nah, setelahnya itu adalah nomor urut. Nah, untuk nomor urut itu sebaiknya diinputkan otomatis oleh sistemnya. Jadi jangan membebani si admin harus ngecek, tadi nomor terakhir yang saya kasih ke mahasiswa tadi ada berapa ya gitu. Nah, kalau mahasiswanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, it's okay ya. Jadi beban kerjanya tidak terlalu tinggi. Bayangkan kalau nomor transaksi atau nomor nota yang ada di minimarket itu harus di-generate secara manual oleh kasirnya. Antriannya bisa panjang banget dong kalau kayak gitu caranya ya. Jadi kalian ngantri, si adminnya harus nyatetin nomor terakhir berapa yang dia masukkan gitu ya. Terus nanti ada lagi dia harus input lagi manual. Terus nyatetin yang tadi nomornya 9, berarti yang sekarang nomornya 10. Nah, kalau masih dalam angka di bawah 1000, it's okay, masih enak ya, tapi kalau udah angka yang 1000-an lebih itu akan sangat membebani adminnya gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kode itu harus memiliki struktur yang jelas karena dia harus bisa di-generate secara otomatis nantinya oleh aplikasi. Nah, seterusnya kalian bisa coba perhatikan kode kriteria berikut ini ya. Nah, di sini saya punya 2 tabel. Yang pertama tabel biru dan yang kedua itu ada tabel merah. Nah, di tabel biru ini saya menggunakan kode kriteria itu risk high. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada risk low. Nah, ini kenapa kok W-nya ada 2 gitu ya? Karena untuk menyamakan digitnya. Jadi yang atas risk high ini dia kan ada 8 digit ya, karena berarti yang bawahnya ini saya paksakan untuk menjadi 8 digit. Nah, hal-hal seperti ini karena kode kriteria itu kan kemungkinan juga bertambah ya. Misalkan untuk saat ini itu kasusnya memang hanya ada 2 resiko tinggi dan resiko rendah. Nah, nanti mungkin ke depannya akan ada kriteria tidak ada resiko atau mungkin resiko sangat tinggi dan resiko sangat rendah. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Jadi ketika membuat kode itu memang harus berdiskusi dengan tempat studi kasusnya supaya apa? Biar ketika ada penambahan kode atau penambahan kriteria gitu ya, itu tidak mengganggu struktur kode yang ada. Artinya tetap bisa dipahami oleh si admin gitu atau pengguna ya. Pengguna kan nggak cuma admin ya. Jadi pengguna-pengguna yang menggunakan sistem informasi itu biar enjoy gitu dalam memahami kode kriteria yang ada gitu. Nah, itu untuk yang pertama, untuk tabel yang warnanya biru. Nah, yang kemudian ada kode kriteria di tabel merah. Ini saya menggunakan tinggi 01 dan rendah 03. Nah, pada tabel biru kode kriteria ini ya, fokus di tabel biru ini. Nah, pada tabel biru ini kode kriteria itu mengidentifikasi tabel berdasarkan bahasanya. Ya, ini bahasa Inggris gitu ya. Jadi risk high, oh saya tahu bahwa buku ini termasuk risiko tinggi gitu. Risk low, oh ini risiko rendah gitu. Nah, tetapi untuk yang tabel merah, kode kriterianya ini dia mengidentifikasi tabel berdasarkan bahasa dan maksimal peminjamannya. Nah, jadi tinggi
ya kan, tinggi ini resiko tinggi, kemudian 01 ini adalah maksimal peminjaman 1. Nah, kemudian rendah 03 ini berarti rendah, ini ya, nama kriterianya rendah, dan kemudian maksimal peminjamannya ada 3. 3 buku ya ini maksudnya. Jadi ketika kasir misalkan atau admin gudang itu menginputkan sebuah buku, kode kriteria tinggi 01. Oh, berarti untuk buku kriteria ini itu hanya bisa dipinjam maksimal itu 1 buku aja gitu. Jadi tanpa kita membuka tinggi 01 ini kriteria apa sih, tanpa kita harus kayak gitu, kita sudah tahu dari kodenya. Oh, rendah 03 ini berarti risikonya rendah, maksimal peminjamannya 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa digitnya itu sama ya. Coba di atas tinggi 01 dan rendah 03 itu jumlah digitnya sama. Nah, ini ya sudah saya katakan di akhir bahwa perhatikan panjang kode antara baris 1 dan satunya itu adalah sama. Di sini sama-sama 8 digit. Nah, berikut ini contoh interface atau antarmuka dari pengisian data kriteria. Nah, kayak gini. Jadi di sistem, ini ceritanya ada interface sistem gitu ya. Kita masukin kode kriteria. Nah, di mana kode kriteria ini dia di-generate secara otomatis gitu ya. Jadi dia dibentuk otomatis oleh sistem. Nah, ketika kita nginputin nama kriteria, resiko spasi tinggi, kemudian maksimal peminjaman kita tulis 1. Nah, di sini rumusnya gitu ya, apa ya, ini nanti di pemrograman basis data sih. Jadi kita ngambil write 6 ini maksudnya kita ngambil, sebenarnya sintaknya nggak seperti ini ya. Jangan, mungkin ada yang pernah programming di sini dan protes, ini kode apa ini Bu? Ini cuman biar memudahkan logikanya aja. Jadi kita dari kanan itu ngambil 6 digit. Kanan kan sini, kita asumsi kanan di sini. Nah, berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, jadi dia ngambil digit 6 tinggi ini, kemudian di plus sama maksimal peminjaman, maksimal 1. Jadi nanti ada 01. Atau misalkan di sini ditambahin karena ini tidak mungkin meminjam 10, berarti kan nggak mungkin ada 2 digit ya. Jadi untuk kodenya tadi, ini loh, ini tinggi, ini nolnya nggak usah ada, misalkan tinggi 1, rendah 3. Jadi tanpa 0 itu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya ini bukan ilmu pasti, saya hanya memberikan referensi bahwa kode-kode seperti ini tuh sebenarnya ada strukturnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis bisa di-generate tinggi 1 gitu. Tadi asumsi saya berikan 0, jadi tinggi 01 kemudian rendah 03 itu asumsinya ada sampai 10 buku gitu ya. Jadi ada maksimal peminjaman 10 buku dan itu diizinkan gitu. Jadi kalau 10 itu kan jatuhnya 2 digit ya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 itu kan 1 digit. Nah, biar dia setara gitu ya, setara sama 10, maka tadi saya tambahkan 0 digit gitu. Nah, oke. Terus kode yang dibuat otomatis biasanya memiliki struktur yang jelas. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kode itu dibentuk tidak asal-asalan. Nah, jika write 6 ini tadi ya, kita ngambil kalimat atau huruf gitu ya, huruf dari kanan 6 digit, kemudian dia nabrak spasi atau terindikasi spasi, ditambahkan karakter depannya. Jadi bisa lihat contoh seperti ini. Jadi dalam codingnya ketika nabrak spasi, kodenya nabrak spasi. Jadi ini biasa ini kan cuma 5 digit ya. Ada 1, 2, 3,
4, 5, 6. 6-nya kena spasi nih. Nah, nanti yang spasi itu bisa di-handle dengan sintak ya, mungkin dia di depannya dikasih A seperti ini. Ditambahkan karakter ya, bisa A, bisa B, atau bisa apalah, supaya digitnya sama gitu. Nah terus, tapi kalau misalkan ini digitnya nggak sama juga nggak apa-apa sih Bu. Maksudnya apa namanya, ada yang 5 digit, ada yang 6 digit, selagi selisihnya cuman 1 atau 2 sih nggak apa-apa, nggak masalah ya gitu ya, monggo. Tapi harus tetap dengan persetujuan instansinya dan harus dibuat maksimalnya gitu. Jadi jangan sampai ada data yang terlalu panjang dan ada data yang terlalu pendek gitu ya. Nah ini siasat. Jadi misalkan kodenya itu tidak seragam digitnya, jadi ada yang 10 digit, ada yang 9 digit gitu ya. Itu dibuat minimalnya. Jadi misalkan minimal 8. Jadi kalau belum 8 digit dia nggak bisa disimpan gitu. Terus maksimalnya juga dibuat. Jadi misalkan maksimalnya 10, ya udah nanti kalau ada kelebihan 1, misalkan nginputin 11 atau 12, sistemnya bisa nolak gitu. Gitu ya. Jadi harus antara koridor itu berapa digit yang diizinkan gitu. Tapi memang itu ribet ya, karena kita memperhatikan SDM juga. Jadi ada sumber daya manusia yang keluar masuk gitu ya. Artinya ada yang dipecat, kemudian ada yang rekrut, ada yang pensiun, ada yang direkrut kayak gitu. Karena perputaran sumber daya manusia itu cukup tinggi dalam sebuah instansi, jadi alangkah lebih baiknya untuk kode-kode seperti ini disiasati mempunyai struktur yang jelas daripada harus input sendiri gitu. Nah, kemudian kode yang terstruktur dan otomatis begini itu akan mengurangi beban admin dalam menghafalkan data dan menginputkan data baru. Nah, kita lihat buktinya pada tabel jenis buku. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita nginputin di kode jenis buku gitu ya. Kode jenis buku itu kan kemarin di belakang ada kode kriterianya. Jadi jenis buku Bard Book itu kriterianya tinggi atau rendah. Nah kayak gitu loh. Nah jadi ketika kode itu sudah terstruktur dan otomatis, ketika kita mau masukin jenis buku yang baru, misalkan saya mau nginputin Busi Book gitu ya. Nah kita kodenya Busi B. Nah kemudian kita masukkan kode kriteria rendah 3. Oh berarti kita udah tahu itu kriteria apa namanya, risikonya rendah, kemudian dia bisa dipinjem maksimal 3 buku dalam sekali nyewa gitu. Jadi tanpa harus buka tabel kriteria, dia udah tahu oh ini kriterianya ini, maksimal peminjamannya segini gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya contoh lain itu ada pada tabel member. Jadi ini kalau Anda jadi admin, ini saya memposisikan atau bertanya kepada Anda, misalkan Anda yang jadi admin itu enakan lihat tabel yang biru atau tabel yang merah. Nah ini adalah tabel yang biru. Jadi kode member itu diidentifikasikan MM01, MM02, MM03 seperti ini, atau yang merah seperti ini. Jadi yang merah ini MM itu dianggap aja member gitu ya, singkatan dari member. Nah kemudian RD itu adalah singkatan dari red gitu ya, red. Kemudian BK itu black, BK kita ngambil B, kemudian K yang ada di belakang. Nah kemudian BE itu kita ngambil blue, di mana huruf awalnya adalah B dan kemudian huruf di akhirnya adalah E. Nah kemudian angka yang ada di belakang ini 01, 05, 02 ini adalah masa berlakunya gitu. Kalau Anda jadi admin enakan lihat tabel biru atau merah?
Nah, pada tabel biru ini ya, saya jelaskan bahwa dia menggunakan istilah MM01 itu artinya member pertama, MM02 artinya member kedua, dan seterusnya, di mana kata-kata pertama, kedua, ketiga itu merupakan urutan input data. Jadi bukan berarti member pertama itu adalah member yang eksklusif atau member yang paling gak eksklusif gitu ya. Tetapi pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan urutan inputnya gitu. Nah, kalau pada tabel merah ini menggunakan istilah MMRD01, artinya MM itu kode defaultnya member gitu ya ceritanya. Nah, kemudian RD ini merupakan left itu kiri ya. Kita ngambil satu huruf yang paling kiri dan satu huruf yang paling kanan di kata pertama. Dan kemudian plus 01 ini adalah masa berlakunya. Nah, misalkan ini ya. Nih masa berlakunya. Ini ya masa berlakunya. Nah, kemudian ini ada MM ini ya. MM ini kan kode default member. Nah, kemudian RD ini adalah red. R ini kita ngambil kiri 1 digit. Nah, kemudian D itu kita ngambil kanan 1 digit. Di kata pertama loh ya, bukan di satu kalimat. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ya enakan tabel merah kan ya. Coba kita lihat tabel pelanggan di bawah ini. Nah, saya punya nama pelanggan nih, namanya Cantik, Jelita, Imut, dan Manis. Nah, si Cantik ini kode membernya adalah MMRD01. Oh, saya bisa langsung mengidentifikasi ketika dia transaksi kan. Oh, si Cantik ini member red. Nah, kemudian oh, si Imut ini adalah member black. Nah, oh Manis ini adalah member blue. Nah, saya bisa bisa mengetahui hanya dari kodenya. Ini sebenarnya itu juga buat memudahkan kita dalam hal lain ya. Misalkan kayak membuat laporan, kita ditanya nih, member mana sih yang paling banyak melakukan transaksi di toko ini gitu. Nah, kalau misalkan kode membernya udah terstruktur gini kan enak ya, kita milihin tinggal dicari aja pelanggan yang membernya MMBK 05. Nah, oh ternyata member black itu memang banyak sekali yang transaksi gitu. Kita bisa generate jumlahnya, kita bisa lihat dalam sekali transaksi, misalkan transaksi itu dicetak, di print gitu ya, di print kita bisa tahu oh ini BK. Oh ternyata dalam bulan ini banyak banget member black yang yang kembali atau yang transaksi ke kita. Nah, seperti itu. Jadi efeknya juga ada di sana, bukan hanya di segi admin yang gampang dia baca data pelanggan gitu ya. Nah, ini ya, jadi gampang untuk mengidentifikasi member pelanggan berdasarkan kodenya tanpa harus buka tabel member kan. Nah, kemudian di sini hal yang lain, ini saya mempunyai 2 tabel. Nah, ini ada ini nomor penyewaan ya. Jadi saya punya kode atau nomor penyewaan ini SW0001 ini. Biasanya nih pada struktur kodenya itu melibatkan tanggal transaksi. Nah, ini tidak ada ya. Jadi ini urutan input, jadi sewa pertama, sewa kedua, sewa ketiga, sewa keempat gitu. Jadi otomatis gitu aja. Tanpa ada identifikasi tanggalnya. Nah, coba sebentar, ini tadi itu di tabel penyewaan. Kalau yang lupa ya, ini di tabel penyewaan. Sementara yang ini itu tabel pengembalian kalau nggak salah. Nah, kemudian coba kita ganti nomor penyewaannya menjadi seperti ini. Jadi rumusnya ada SW. SW ini kita anggap kode default sewa gitu ya. Kemudian date
Nah, plus urutan transaksi. Nah, jadi seperti ini. SW 08/10/2020 ini itu adalah tanggal sewanya. Nah, kemudian 001 itu adalah urutan transaksi. Jadi gini, orang yang nyewa di tanggal 8 bulan Oktober 2020 itu nomor urutnya 1, kemudian ada nomor urut 2. Jadi nanti kalau ada lagi berarti belakangnya 03, 04, 05 gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, ini karena tanggalnya beda, dia tanggal sewanya tanggal 5 dan tanggal 6. Nah, berarti karena di sini datanya ada 1, di belakangnya ini ya 01 dan 01 seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan di tanggal 5 itu di tanggal 5 ini ya, di tanggal 5 Oktober ini ada 5 transaksi, berarti nanti di belakangnya sini ada 01, 02, 03, 04, 05 gitu ya. Nah, ini untuk tanggal kembalinya. Nah, dari sini kita bisa gampang ngecek atau valid enggak ya itu dari ini tanggal kembali. Jadi ketika dia ngembaliin, begitu kita lihat nomor sewanya, itu kita tahu dia nyewa tanggal berapa. Tanggal 8 misalkan. Nah ini tanggal 8, kemudian dia dikembalikan besoknya tanggal 9. Oh, ini berarti keterlambatannya 0. Ya dia nggak dihitung terlambat kan ya, karena kan tepat waktu gitu. Nah, kemudian beda ini sama yang tanggal 5. Ini SW 05 ini kan berarti dia minjem itu tanggal 5. Nah, dia ngembaliin tanggal 9. Oh, berarti dia terlambat 2 hari. Nah, ini asumsinya loh ya. Dia pinjem itu waktunya cuma 1 hari. Asumsinya seperti itu. Nah, terus kemudian yang bawah ini 06, dia pinjem tanggal 06. Nah, kemudian dia kembalikan tanggal 9 nih. Jadi harusnya dia dikembalikan tanggal 8 karena batas peminjamannya 2 hari. Nah, otomatis dia terlambat 1. Oh iya benar gitu. Jadi bisa untuk cross check validitas antara apa ya? Penyewaan sama pengembalian kayak gitu. Karena memang di lapangan aslinya mungkin keterlambatan ini bisa di-generate otomatis oleh sistem, tetapi ada beberapa kasus yang ada something error gitu ya, sehingga keterlambatannya itu menjadi tidak valid. Entah itu kesengajaan dari programmernya atau ketidaksengajaan dari developer sistemnya gitu. Nah, oke, untuk kode, untuk referensi tentang pemberian kode cukup sekian. Kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya.